Akuntansi Keuangan Menengah 1, Kegiatan Belajar 1, Ruang Lingkup Akuntansi dan Laporan Keuangan. Perkembangan standar akuntansi keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI merupakan wadah profesi akuntan di Indonesia didirikan pada tahun 1957. IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan menetapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Prinsip atau standar akuntansi keuangan tersebut dirancang untuk dipakai sebagai kerangka acuan dan membantu para akuntan di dalam menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip atau metode-metode akuntansi pada berbagai tipe atau jenis perusahaan. Terdapat 3 tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi. Terdapat 3 tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan tersebut. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1973, IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi di Indonesia dalam suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Buku ini merupakan terjemahan dari buku Paul Grady yang berjudul Inventory of Generally Accepted Accounting Principles. Kedua, pada tahun 1984, sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan akuntansi, Komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973. Kemudian mengkodifikasikannya dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. Dan terakhir, pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan mengkodifikasikannya dalam buku Standar Akuntansi Keuangan atau SAK per 1 Oktober 1994. Sejak diterbitkannya SAK tahun 1994, IAI terus melakukan revisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan standar yang ada, penambahan standar baru, maupun pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Proses revisi tersebut telah dilakukan 6 kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 Oktober 1900, 6 kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Dengan demikian, standar akuntansi yang merupakan pedoman praktik akuntansi di Indonesia dijabarkan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU atau yang dikenal di Amerika Serikat dengan istilah Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. PABU sering digambarkan dalam bentuk rumah yang digunakan rangka PABU. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK telah mengembangkan 2 macam kerangka PABU. 1. PABU yang berlaku umum dan 2. PAS atau PAS atau Prinsip Akuntansi Syariah. Secara garis besar, kedua kerangka tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Ada di kolomnya di gambar. Lanjut bawahnya. Praktik akuntansi harus didasarkan pada landasan operasional. Apabila para akuntansi menjumpai masalah akuntansi, maka pertama kali mereka harus mencari solusinya di tingkat 1 atau TSAK dan ISAK. Kalau tidak di tingkat 1, kemudian berturut-turut harus mencari di tingkat 2 dan tingkat 3. Untuk jelasnya, Anda dapat membaca di buku Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 dan bandingkan dengan House of GAAP di buku Intermediate Accounting oleh Kieso dan kawan-kawan halaman 12. Berikut adalah gambar rumah GAAP di Amerika Serikat. Bisa dilihat di gambar juga untuk House of GAAP-nya. Lanjut bawahnya, standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh IAI merupakan hasil pengembangan dan adaptasi dari International Accounting Standards. Pada awal perkembangan akuntansi, kita mengacu pada perkembangan akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat.
Hal ini dapat dipahami sebab pada awal perkembangan akuntansi, banyak buku teks akuntansi dari Amerika Serikat dan banyak dosen yang pulang dari belajar di sana. Namun, sejalan dengan program harmonisasi standar akuntansi internasional yang diprakarsai oleh International Accounting Standards Committee atau IASC, sekarang kita banyak mengadopsi standar akuntansi dari IAS. Standar adalah ukuran mutu minimal yang harus dipatuhi dan standar jangan dipakai sebagai ukuran maksimal. Demikian juga dengan standar akuntansi adalah merupakan ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh para praktisi akuntan keuangan ketika menyusun laporan keuangan dan para akuntan publik atau auditor independen. Ketika melakukan audit atas laporan keuangan, adapun fungsi standar akuntansi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, menyeragamkan bentuk, isi, klasifikasi, dan penyajian laporan keuangan untuk berbagai jenis perusahaan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan antar perusahaan sejenis dan dapat diketahui kualitas laporan tersebut melalui penilaian kesesuaian antara laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan dengan standar yang ditetapkan. 2. Mengupayakan terjadinya harmonisasi dalam penyajian laporan keuangan. Dengan era globalisasi perekonomian sekarang ini, terjadi perdagangan antar negara yang semakin gencar dan perlu suatu standar pelaporan keuangan guna menjembatani perbedaan penyajian laporan keuangan sehingga para pemakai laporan keuangan dari berbagai negara mampu memahami laporan keuangan tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan ekonomi. 3. Sebagai batas minimal syarat informasi yang harus ada dan dipenuhi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 4. Sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta menyelesaikan permasalahan terkait dengan pelaporan keuangan agar tidak terjadi informasi yang disajikan tidak menyesatkan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman atas informasi tersebut. Prinsip atau standar akuntansi harus dan mengalami perubahan karena pada setiap saat kondisi menuntut adanya perubahan seiring dengan globalisasi perekonomian dunia yang telah menyebabkan akselerasi dalam perkembangan dunia usaha di Indonesia. Lebih dari itu, prinsip atau standar akuntansi kadang-kadang bersifat kontroversial, seperti halnya undang-undang atau peraturan pemerintah tentang pemberantasan korupsi, perjudian, antimonopolisme, seperti halnya undang-undang atau peraturan pemerintah yang justifikasinya didasarkan pada kontribusinya terhadap tercapainya tujuan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Justifikasi standar akuntansi keuangan didasarkan pada kontribusinya terhadap tercapainya tujuan akuntansi atau didasarkan pada kontribusinya terhadap tercapainya tujuan akuntansi atau pelaporan keuangan. SAK itu sendiri ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dalam hal ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau sebelumnya disebut Komite Prinsip Akuntansi Indonesia, kemudian Komite Standar Akuntansi Keuangan. Seiring dengan era reformasi yang menuntut adanya peningkatan transparansi informasi dunia, transparansi informasi dunia usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat, mutlak diperlukan pemuktahiran standar akuntansi yang sesuai dengan perkembangan lingkungan yang melingkupinya.
Dewan Standar Akuntansi Keuangan memiliki peranan yang sangat penting di dalam penerapan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan Dewan Standar Akuntansi Keuangan di dalam merumuskan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia akan sangat berpengaruh pada penerapannya. Dewan Standar Akuntansi Keuangan selaku pihak yang merumuskan dan menetapkan harus selalu tanggap dengan situasi lingkungan bisnis global usaha di Indonesia. Lingkungan bisnis global usaha di Indonesia, dan apakah standar akuntansi keuangan yang ada telah mampu memenuhi tuntutan peningkatan mutu agar laporan keuangan yang disusun perusahaan di Indonesia dapat setingkat dengan yang dihasilkan oleh standar internasional. PSAK 59 tentang akuntansi syariah ditetapkan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan akan standar penyusunan dan penyajian untuk akuntansi syariah yang beberapa tahun terakhir perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal itu merupakan salah satu contoh dari sekian kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Akuntansi Keuangan IAI dalam usahanya untuk selalu mampu menjawab tantangan dunia usaha seiring perkembangan lingkungan bisnis. B. Isu akuntansi internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, profesi akuntan menjadi sorotan, tidak hanya di dunia internasional, tetapi juga dalam negeri Indonesia. Dimulai dari kasus Enron Corp yang mengguncang pasar modal AS, menyebabkan bangkrutnya perusahaan raksasa energi di AS itu dan mergernya kantor akuntan publik Arthur Andersen. Kasus tersebut terjadi akibat skandal para top manajemen Enron Corp dan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangannya, serta keterlibatan auditor Andersen. Kasus tersebut menyebabkan publik di seluruh dunia kemudian memiliki perhatian dengan seksama terhadap praktik akuntansi. Maka, kemudian terungkap skandal terbesar setelah itu, yakni kasus WorldCom Inc. Kasus kedua ini berawal dari tuduhan regulator AS atau Stock Exchange Commission BAPEPAM-nya AS yang menilai WorldCom Inc. melakukan penipuan. Setelah perusahaan tersebut menyembunyikan biaya dalam laporan keuangannya mencapai 3,8 miliar US dollar, dalam laporan keuangannya mencapai 3,8 miliar US dollar. Di Indonesia sendiri terdapat skandal praktik akuntansi antara lain yang beberapa saat lalu ramai diperbincangkan, yakni kasus Lipo Bank yang diduga juga melibatkan auditornya, kantor akuntan publik Ernst & Young. Terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang diumumkan ke publik dan yang diserahkan ke BAPEPAM, hingga mencapai selisih keuntungan triliunan rupiah. Sebelumnya telah disinggung mengenai IASC atau suatu organisasi profesi akuntan internasional dan pengadopsian standar akuntansi internasional tetapan IASC oleh IAI sebagai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Di era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini dan semakin maraknya bisnis perusahaan-perusahaan multinasional, atau tidak saja terjadi arus barang antar negara, tapi juga arus kapital, tak urung memberikan tantangan bagi akuntansi keuangan yang merupakan bahasa bisnis agar mampu menyediakan bahasa bisnis yang dipahami oleh semua negara. Hal tersebut yang kemudian mendasari adanya harmonisasi dan dinamisasi standar akuntansi keuangan. Harmonisasi praktik akuntansi dipahami sebagai suatu usaha untuk mencapai suatu persamaan dalam pengungkapan atau disclosure, dan metode pengukuran dari suatu negara ke negara lain yang terdapat pada tataran konsep, prinsip-prinsip, regulasi, standar, dan praktik. Tujuan IASC menurut konstitusi IASC adalah untuk menyusun dan menerbitkan standar akuntansi yang akan dipakai dalam penyiapan laporan keuangan dan untuk mendorong penerimaan dan pemakaian standar akuntansi tersebut di seluruh dunia. C.
Akuntansi dan pelaporan keuangan. Akuntansi sering disebut dengan bahasa bisnis, karena akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan atau stakeholders mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi sebuah perusahaan. Menurut Charles T. Horngreen, akuntansi adalah sistem yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut ke dalam bentuk laporan dan mengkomunikasikannya kepada para pembuat keputusan untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusannya. Secara luas, akuntansi didefinisikan sebagai berikut: proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijaksanaan bagi pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau lebih dikenal dengan istilah laporan keuangan atau financial statement. Menurut Statement of Financial Accounting Concept nomor 1 atau SFAC nomor 1 yang ditetapkan oleh Financial Accounting Standards Board, tujuan dari pelaporan keuangan adalah harus menyediakan informasi sebagai berikut. 1. Tujuan utama atau overall objective. Untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para investor dan calon investor, kreditor dan calon kreditor atau pemakai lain dalam pengambilan keputusan rasional mengenai investasi, kredit, dan sejenisnya, informasi tersebut harus dapat dipahami oleh seluruh pihak yang mempunyai pengetahuan tentang aktivitas bisnis dan ekonomi dan mempunyai ketekunan yang cukup memadai untuk mempelajari informasi tersebut. FASB 1978 par titik 30 menyebutkan bahwa pemakai ekstern yang utama adalah para investor, calon investor, kreditor, dan calon kreditor. Tujuan umum pelaporan keuangan ditekankan terutama untuk mereka. Alasannya, kalau tujuan mereka terpenuhi, maka tujuan pemakai-pemakai lain pun dapat dipenuhi atau dapat dipertemukan karena mereka sebenarnya juga berkepentingan dengan aspek-aspek keuangan yang sama. 2. Tujuan utama. FASB 1978 par 37-49 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi A. Untuk membantu para investor dan calon investor, kreditor dan calon kreditor, dan pengguna lain dalam menaksir prospek aliran kas masa mendatang. Tentang aktiva dan kewajiban, tentang prestasi B. Tentang aktiva dan kewajiban, C. Tentang prestasi keuangan perusahaan selama satu periode, dan D. Tentang sumber pemerolehan dan penggunaan data. 3. Tujuan sekunder. Menurut FASB 1978 par 50-54, tujuan sekunder pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan A. Informasi bagi manajemen untuk membuat keputusan terbaik bagi kepentingan pemilik. B. Informasi bagi pemilik untuk memprediksi prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. C. Informasi lain yang memberi penjelasan dan interpretasi laporan-laporan untuk membantu agar pemakai mengerti tentang informasi keuangan yang disajikan. Sedangkan menurut PSAK nomor 1 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban atau stewardship manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi informasi seperti 1. Posisi keuangan, 2. Kinerja selama periode tertentu, 3. Arus kas selama periode tertentu, 4. Informasi lain yang dapat dipakai oleh pemangku kepentingan perusahaan untuk pengambilan keputusan ekonomi.
Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan berupa dokumen yang melaporkan kegiatan bisnis dari suatu organisasi atau entitas dalam satuan moneter. Laporan keuangan suatu perusahaan biasanya terdiri dari 5 jenis laporan utama sebagai berikut: 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. 1. Neraca, laporan posisi keuangan. Neraca atau balance sheet adalah daftar sistematis dari aktiva atau aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu yang biasanya dibuat pada akhir bulan atau akhir tahun. Disebut sebagai daftar sistematis karena neraca disusun berdasarkan urutan tertentu. Aktiva biasanya disusun berdasarkan urutan likuiditasnya, yaitu cepat tidaknya aktiva atau harta tersebut dijadikan uang tunai dipakai dalam kegiatan usaha. Atas dasar ini, aktiva dapat dibedakan menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Utang juga diurutkan berdasarkan likuiditasnya, yaitu cepat tidaknya utang tersebut akan dilunasi. Sedangkan ekuitas adalah aktiva tidak lancar, diurutkan berdasarkan kekekalannya atau keawetannya. Aset yang paling awet, misal tanah, disajikan mendahului aset yang kurang awet, misal gedung. Dan informasi yang tersedia pada neraca dapat diketahui jumlah kekayaan perusahaan, kemampuan perusahaan membayar utang-utangnya, likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan perusahaan memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar atau fleksibilitas. Neraca dapat disajikan dalam dua bentuk sebagai berikut. A. Bentuk rekening atau skontro. Dalam bentuk ini, aktiva disajikan di sisi kiri, sedangkan kewajiban dan ekuitas di sisi kanan. B. Bentuk laporan atau stafel. Dalam bentuk stafel, aktiva, kewajiban, dan ekuitas disajikan secara vertikal. Aktiva dilaporkan paling atas, ekuitas dilaporkan paling bawah, dan kewajiban di tengah-tengah antara aktiva dan ekuitas. Contoh laporan neraca dapat dilihat dalam lampiran modul ini. B. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement berisi ikhtisar pendapatan dan beban atau biaya dari suatu perusahaan untuk periode tertentu. Kita dapat memperoleh informasi yang terkait dengan aktivitas suatu perusahaan dari laporan laba rugi, seperti informasi penjualan, harga pokok penjualan, biaya operasional, keuntungan atau kerugian. Dengan demikian, kita dapat menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan sumber-sumber utama dari pendapatan perusahaan. Sumber informasi dari laporan laba rugi ini adalah berasal dari transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan ekuitas, terkecuali untuk transaksi setoran dan pengambilan modal. Contoh laporan laba rugi dapat dilihat dalam lampiran modul ini. Nomor 3, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau equity statement menunjukkan ikhtisar perubahan ekuitas untuk periode tertentu, dapat 1 bulan atau 1 tahun. Laporan ini berisi saldo awal ekuitas awal, laba atau rugi periode sekarang, emisi saham, pembelian saham treasury, dan saldo akhir ekuitas. Dari informasi yang tersedia pada laporan ini, dapat diketahui sebab-sebab perubahan ekuitas selama periode tertentu. Contoh laporan perubahan ekuitas dapat dilihat dalam lampiran modul ini. 4. Laporan arus kas. Laporan aliran kas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang perubahan kas selama satu periode. Termasuk dalam pengertian kas adalah uang tunai yang benar-benar di tangan dan disimpan di giro bank, ditambah setara kas. Yang dimaksud dengan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang segera dapat dikonversi menjadi sejumlah kas tertentu dan jatuh temponya begitu singkat sehingga resiko perubahan nilainya tidak signifikan apabila terjadi perubahan tingkat bunga atau SFAS nomor 95/8 PSAK nomor 2/6. Aliran kas dikelompokkan berdasarkan aktivitas berikut. A. Aktivitas investasi meliputi pemberian dan penagihan pinjaman, pembelian dan pelepasan kembali surat tanda
tanda utang, dan saham perusahaan lain. Tanah, gedung pabrik, mesin produksi, dan aktiva produksi lainnya, yakni aktiva yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Lihat PSAK nomor 2/15. B. Aktivitas pendanaan meliputi perolehan sumber ekonomi dari pemilik pemberian dividen atau distribusi lainnya kepada pemilik dan penarikan kembali saham yang telah beredar. Meminjam uang, misalnya mengeluarkan utang obligasi perusahaan dan membayar kembali jumlah yang dipinjam, misalnya menarik obligasi yang telah beredar dan memperoleh dan membayar sumber-sumber lainnya yang diperoleh dari kreditor pada kredit jangka panjang. C. Aktivitas operasi meliputi seluruh transaksi dan peristiwa lain yang tidak termasuk dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Aktivitas operasi umumnya meliputi pemroduksian dan penyerahan barang atau jasa. Aliran kas dari aktivitas operasi umumnya adalah dampak kas dari transaksi-transaksi dan peristiwa lain yang diperhitungkan dalam laba bersih. Dari informasi yang tersedia pada laporan arus kas, pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan kas di masa yang akan datang. Contoh laporan arus kas dapat dilihat dalam lampiran modul ini. 5. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan berisi informasi yang diperlukan untuk mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, tetapi tidak dapat disajikan dalam badan laporan keuangan kalau boleh dikatakan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Merupakan jiwa dari laporan keuangan. Karena dalam CALK juga berisi kebijakan, prinsip, dan metode akuntansi yang dipakai perusahaan untuk dasar penyusunan laporan keuangan. Contoh lain dari catatan atas laporan keuangan dapat berupa skedul aktiva, daftar nama pemegang saham mayoritas, metode depresiasi yang digunakan, dan sebagainya. Bila saudara ingin mempelajari laporan keuangan secara lengkap, saudara dapat membaca melalui internet dengan menggunakan mesin pencari seperti Google, kemudian ketik nama perusahaan dan laporan keuangan. Pelaporan keuangan atau financial reporting mencakup tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga media-media lain yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan informasi baik yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan proses akuntansi. Misalnya, laporan tahunan kepada para pemegang saham tidak hanya berisi laporan keuangan utama seperti tercantum di atas, tetapi juga informasi lain seperti rasio-rasio keuangan yang dianggap penting, ikhtisar jumlah atau saldo rekening-rekening tertentu dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan dapat pula dalam laporan tahunan tersebut dimasukkan informasi non-keuangan, seperti deskripsi tentang produk, daerah pemasaran atau segmen yang dianggap penting, daftar nama anggota direksi, dan dewan komisaris. Tipe-tipe informasi yang umumnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. A. Kebijakan akuntansi, seperti metode depresiasi aktiva tetap, metode amortisasi aktiva tidak berwujud, metode aliran kas sediaan. B. Informasi tambahan, baik numerik deskriptif, untuk mendukung jumlah tertentu atas laporan keuangan, seperti rincian surat-surat berharga, aktiva tetap, dan simpanan giro bank. Informasi tentang pos-pos yang tidak dilaporkan di tubuh laporan keuangan. Di tubuh laporan keuangan yang pokok karena tidak memenuhi kriteria pengakuan, namun dipandang signifikan bagi pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Informasi pelengkap yang disyaratkan oleh Lembaga Pasar Modal atau Bapepam di Indonesia dan SEC di Amerika, dan Lembaga Penyusun Standar Akuntansi atau IA di Indonesia dan FASA di Amerika. D. Organisasi yang terkait dengan pelaporan keuangan. Kelompok pemakai laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal perusahaan yang utama adalah manajemen. Manajemen memerlukan informasi akuntansi untuk membantu mereka dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajerialnya.
khususnya fungsi perencanaan kegiatan dan fungsi pengendalian. Oleh karena otoritas yang dimilikinya memungkinkan manajemen bisa memperoleh informasi apapun yang mereka inginkan. Dalam menyajikan informasi kepada manajemen, akuntan tidak dibatasi oleh standar atau prinsip akuntansi yang lazim. Akuntan perusahaan dapat menyajikan informasi apapun yang dianggap bermanfaat bagi manajemen. Sedangkan pihak eksternal perusahaan adalah para individu dan institusi di luar organisasi perusahaan yang mempunyai atau berniat untuk secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan di dalam perusahaan. Termasuk pihak eksternal adalah pemilik dan calon pemilik atau pemegang saham, kreditor, pemasok, pelanggan, analis keuangan, instansi pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Dalam menyajikan informasi yang ditujukan pada pihak eksternal, akuntan mengacu pada standar akuntansi yang ditetapkan oleh organisasi profesi atau IAI. Penyajian informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak eksternal biasanya lebih ringkas dibanding informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak internal. Selain IAI, terdapat organisasi lain yang turut memberikan kontribusi dalam penetapan dan penerapan prinsip akuntansi atau standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Lembaga ini bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi di pasar modal. BAPEPAM didirikan untuk melindungi kepentingan investor dari praktik-praktik yang tidak sehat di pasar saham dan sebagai regulator demi kepentingan publik. Di Indonesia, dulu terdapat dua bursa efek. Yaitu Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Sekarang kedua bursa efek tersebut telah melakukan merger dan diberi nama Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pasar modal merupakan tempat bertemunya para pemilik modal dan pencari modal. Karenanya, pasar modal juga turut berperan dalam penerapan standar akuntansi keuangan melalui pelaporan keuangan perusahaan di mana modal yang dimilikinya berasal dari publik. Baik BAPEPAM maupun BI mensyaratkan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar di bursa wajib menyerahkan laporan keuangannya dan laporan-laporan lain atau laporan keuangan tahunan baik yang telah diaudit jadi peristiwa penting, prospektus, yang telah disusun sesuai standar yang berlaku dan wajib pula memberitahukan laporan tersebut kepada publik. Hal itu dilakukan sebagai upaya transparansi dan pertanggungjawaban manajemen kepada para pemilik modal. Selain BAPEPAM dan BI, terdapat lembaga lain yang terkait dengan pelaporan keuangan, yakni kantor pajak. Undang-undang perpajakan khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan memiliki pengaruh yang besar pada penerapan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam praktik sering dikenal adanya laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial. Perusahaan-perusahaan kecil maupun perusahaan lain yang tidak menjual sekuritas utang dan ekuitasnya di bursa efek, biasanya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tujuan memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan atau laporan keuangan fiskal. Tujuan undang-undang atau ketentuan perpajakan adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai operasi pemerintah dan untuk tujuan sosial yang lain. Adapun tujuan akuntansi perpajakan adalah untuk mengukur dan menentukan jumlah penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan. Kantor pajak menarik pajak dari tiap unit usaha atau perusahaan berdasarkan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga berperan penting dalam pelaksanaan penarikan pajak oleh kantor pajak di Indonesia. Sumber informasi bagi kantor pajak adalah dari laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi yang tersedia haruslah dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu. Sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, kantor akuntan publik sebagai auditor independen juga terkait dengan laporan keuangan. Pihak independen diperlukan dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan sehingga laporan keuangan tersebut akan lebih dipercaya oleh para pemakainya. Laporan keuangan yang diserahkan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa kepada BI dan atau BAPEPAM diharuskan laporan yang sebelumnya telah diaudit oleh akuntan publik, sehingga para pemakai dapat mengandalkan informasi dalam laporan keuangan tersebut sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI adalah organisasi akuntan yang anggotanya terdiri atas auditor independen. IAPI ini yang merupakan standar auditing yang digunakan oleh akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan. Secara organisatoris, IAPI adalah anggota IAI. Tantangan masa depan akuntansi. Tantangan masa depan akuntansi. Sampai saat ini, akuntansi merupakan salah satu profesi yang berkembang pesat dan laporan keuangan amat berperan dalam dunia perekonomian. Salah satunya adalah pengaruh akuntansi terhadap perkembangan pasar modal di Indonesia yang semakin liquid, semakin aman, dan semakin efisien. Hal ini tidak lepas dari informasi keuangan yang semakin bermanfaat dan andal. Namun, di lain pihak, banyak perusahaan yang jatuh karena menyalahgunakan akuntansi untuk kepentingan individu. Kasus Enron, Indofarma, AIG, Krispy Kreme adalah contoh beberapa perusahaan yang mengalami masalah karena menyalahgunakan akuntansinya. Beberapa dekade ke depan, profesi akuntansi harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam mengembangkan standarnya. 1. Pengukuran non-keuangan. Laporan keuangan tidak menyediakan informasi non-keuangan yang penting bagi manajemen dan pihak lain, seperti informasi tentang indeks kepuasan pelanggan, pangsa pasar industri, loyalitas pelanggan, pesanan yang tidak dapat dipenuhi, dan sebagainya. Fenomena ini nampaknya sudah ada yang menerapkannya dengan mengungkapkannya dalam catatan atau laporan keuangan. Beberapa kalangan perbankan sudah mengungkapkan informasi non-keuangan seperti pertumbuhan kredit, kualitas kredit, efisiensi operasional, manajemen modal, dan strategi manajemen. 2. Informasi masa depan. Laporan keuangan hanya melaporkan keadaan masa lalu. Di lain pihak, para investor dan calon investor selalu melihat masa depan. Namun demikian, standar akuntansi sudah mengharuskan perusahaan untuk melaporkan investasi saham dan obligasi pada harga pasarnya atau fair market value. 3. Soft assets. Laporan keuangan memfokuskan pada hard assets seperti tanah, gedung, persediaan, dan sebagainya, dan gagal untuk memberikan informasi tentang soft assets. Bagi suatu entitas seperti Microsoft, Dell, dan sebagainya, informasi tentang teknologi yang dimilikinya, pemasaran yang unik, pegawai yang terlatih merupakan informasi yang juga penting bagi manajemen dan investor. 4. Ketepatan waktu. Pada saat sekarang, entitas hanya diwajibkan menyusun laporan keuangan secara berkala, seperti laporan kuartalan, semesteran, dan tahunan. Padahal, keputusan para pemangku kepentingan atau stakeholders dapat dilakukan setiap saat. Dengan demikian, di masa datang laporan keuangan harus dapat diakses setiap saat secara real time.